Halo para penggemar dan pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kali ini kita bertemu dengan channel pendidikan kita, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita akan berdiskusi mengenai kurikulum, betapa banyaknya kurikulum, macamnya kurikulum, yang berlaku yang mana, dan apakah itu membingungkan guru atau membuat semangat guru dan stakeholder pendidikan secara nasional. Narasumber kita ini masih bersama Profesor Ali Saukah PhD, dan kita ini ada pada episode kedua. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda tetap mendapatkan video-video baru dari Profesor Ali Saukah PhD dan juga video baru yang lain dari Suyanto.id. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto, sehat-sehat ya? Alhamdulillah kita sehat, dan insya Allah memang itulah doa kita dan doa Selalu semua ya, orang doa di kita masa selalu. pandemi. Nah, Pak Ali, kita akan berbicara 15 menit ke depan mengenai seluk-beluk kurikulum. Ini kurikulum akan ada yang baru akan diberlakukan tahun 2022. Ini merupakan berkah atau musibah, Pak Ali? Ya, jadi ini episode kedua, jadi mungkin perlu disambung apa yang kita bahas sebelumnya. Episode 1 itu pertanyaan atau istilah ya, apakah ganti kurikulum atau kurikulum baru yang terjadi pada tahun 2022. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri pada waktu Hari Guru tanggal 25 November yang lalu. Sekarang jawabannya itu sudah jelas, ya, pada waktu episode pertama jawabannya sudah jelas bahwa bukan berarti kurikulum akan diganti, tapi kurikulum akan ada yang baru. Artinya selain yang baru masih ada kurikulum yang lain. Nah, sekarang episode ini tentang itu, yang lain itu apa, dan kemudian sebelumnya itu apa. Nah, saya membaca lini waktu yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran. Itu kan sekarang ini kan posisinya tahun 2021. Tahun 2021 itu irisannya antara 2020, 2021 dengan 2021 dan 2022. Irisannya itu ya. Irisannya itu sebelum tahun 2020, sebelum pandemi, jelas hanya satu kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Ya, Pak Yanto, sebetulnya kalau kita ikuti perkembangan kurikulum 2013 yang memang diberlakukannya pada tahun 2013, tapi dalam perjalanan sudah mengalami penyempurnaan, sudah mengalami hal-hal yang dianggap tidak cocok, kemudian dibuat lebih baik. Sehingga sebetulnya kurikulum 2013 itu pun juga versi-versi penyempurnaan itu dari segi sosialisasi, pemahaman oleh stakeholders, khususnya guru, juga mungkin ada yang baru saja selesai gitu. Ya. Jadi setelah itu karena pandemi ya, jadi istilahnya itu ada kata pra pandemi, itu artinya hanya satu kurikulum 2013. Dan pada waktu itu tidak ada wacana yang kemudian sebelum pandemi loh ya, wacana yang kemudian akan ada perubahan kurikulum ya. Jadi kalau sekarang ini masih irisan 2021, 2020, 2021 itu berarti yang berlaku, yang masih berlaku, yang sekarang ini ya, sekarang ini posisinya
yang masih berlaku itu kurikulum 2013, dan kemudian karena ada pandemi, ada kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini memang dasarnya dari kurikulum 2013 yang disederhanakan. Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Itu masih berlaku sampai 2021, jadi mulai 2020 karena pandemi sampai dengan sekarang. Lah, tetapi kemudian sekarang itu juga bagian dari memulainya irisan waktu, lini waktu tahun 2021-2022. Yang berlaku apa? Yaitu tetap kurikulum 2013 secara utuh mungkin ya. Kemudian ada juga kurikulum darurat. Ya, kurikulum darurat itu penyederhanaan dari kurikulum 2013 karena menghadapi pandemi. Nah, ditambah lagi ada kurikulum prototipe istilahnya itu, yang kemudian itu hanya diberlakukan pada sekolah-sekolah yang diseleksi atau ditugasi atau apa yang namanya sekolah penggerak dengan SMK unggulan ya, apa namanya istilahnya itu PK ya. Nah, begini Pak Yanto, jadi kalau kurikulum 2013 dan kurikulum darurat itu kan memang sudah sudah berjalan ya, sudah berjalan dan sekarang ini juga tetap jalan. Nah, itu berlaku secara nasional. Jadi kalau kemudian irisan sampai tahun 2022 itu ada kurikulum prototipe ya, disebutnya kurikulum prototipe yang tahun irisan 2021-2022 itu masih terbatas pada sekolah-sekolah penggerak tadi. Ya. Kabarnya jumlahnya 2.500-an lah gitu. Ya, oke Pak Ali. Itu kan berbagai macam kurikulum itu akan ada dan eksis. Mari kita beri saran, ya bantu pemikiran lah, baik sekolah, guru. Ini apa ini? What should the teacher do and what shouldn't teacher do? Misalkan saja. Ini kan yang penting itu justru supaya guru tidak bingung. Dan menurut saya Pak Yanto, ini sebetulnya bisa menjadi kebijakan Mas Menteri ya, bahwa pada dasarnya kalau kemudian ada 3 kurikulum gitu ya, irisan sampai tahun 2022, ada 3 kurikulum, walaupun kemudian irisan 2021-2022 itu yang disebut dengan kurikulum prototipe itu baru berlaku untuk sekolah tertentu saja ya, yang jumlahnya sekitar 2.500. Ini sebetulnya para kepala sekolah, para guru, stakeholders yang lain, dinas pendidikan itu tidak perlu terlalu berpikir mengenai keharusan nanti memilih yang mana. Keharusan mana yang harus dilaksanakan ya. Jadi fokus saja, betul-betul fokus ya, dalam artian fokus itu ya semaksimal mungkin dilaksanakan, apakah itu kurikulum 2013, apakah itu kurikulum darurat, apakah itu kurikulum prototipe. Jadi kalau dalam posisi sekarang ini kurikulum prototipe itu kan dilaksanakan di 2.500 sekolah penggerak itu dan SMK PK gitu ya. Tetapi nanti pada tahun ya, jadi ini posisinya kan masih seperti itu ya. Jadi masih posisinya masih ada 3 pilihan, tetapi secara nasional ada 2 pilihan, yaitu kurikulum 2013 secara penuh dan kurikulum darurat itu penyederhanaan kurikulum 2013. Tidak usah khawatir, jadi tidak usah mendua gitu maksud saya Pak Yanto. Nah, ini istilah mendua itu perlu itu. Jangan mendua gitu. Mendua. Fokus bagaimana siapa tahu nanti kebijakan menteri yang kemudian akan diputuskan, ditentukan pada tahun 2024 ya. Ini kalau saya mau meneruskan yang namanya lini waktu tadi ya itu betul. Pada tahun 2022 sebagai irisan dari kelanjutan 2021 dan 2022 belum akan ada keputusan
mana yang harus digunakan secara nasional. Oke, ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan apa yang mau terjadi pada tahun 2022. Jadi sekali lagi kepala sekolah, guru, konsentrasi saja pada kurikulum yang sekarang ini dipilih oleh mereka. Sekarang yang dilaksanakan oleh mereka, fokus saja satu hati saja, apa namanya? Jangan punya dua hati, jangan mendua gitu. Kenapa jangan mendua? Ya kalau mendua kan konsentrasinya buyar. Mikir sekarang aja belum jelas, belum tentu Pak berhasil, kok mikir yang lain. Nah, pada tahun irisan berikutnya 2022, 2024, jadi mulainya 2022 ya, itu yang disebut kurikulum baru. Jadi bukan pergantian kurikulum ya. Sekali lagi bukan pergantian kurikulum. Yang terjadi tahun 2022 itu yang terjadi bukan pergantian kurikulum, yang artinya kemudian hanya satu saja kurikulum yang berlaku, tapi yang terjadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada kurikulum baru yang kemudian menjadi salah satu pilihan secara nasional. Ya, jadi sebelumnya sekarang ini tahun 2021 itu belum menjadi pilihan secara nasional. Tetapi tahun 2022 yang kemudian periodisasinya itu sampai dengan tahun 2024 itu yang disebut dengan kurikulum baru atau prototipe kurikulum atau kurikulum prototipe. Ya, mana yang benar ya? Hukum DM ini. Hukum DM ini. Mungkin kurikulumnya yang penting maka kurikulum prototipe. Kalau yang penting prototipenya ya prototipe kurikulum kan gitu. Nah, tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 kurun waktunya itu ya. Itu tetap menjadi pilihan prototipe kurikulum prototipe tadi itu. Kok enak mengatakan prototype gitu ya, prototipe. Bahasa Inggrisnya lebih enak ya, prototype. Prototipe, kurikulum prototipe ini menjadi opsi tidak hanya untuk sekolah penggerak, tapi juga sekolah manapun bisa milih sebagai opsi, sebagai pilihan. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2022 secara nasional akan ada 3 kurikulum yang bisa dipilih secara nasional, Pak Yanto. Jadi tidak hanya sekolah penggerak saja untuk tahun 2022 nanti. Kalau 2021 sekarang itu belum opsi secara nasional. Jadi yang tidak mendua tadi, ya satu hati tadi, itu tetap saja terus tahun 2022. Jadi artinya para guru, kepala sekolah, orang tua nggak usah ribet mikir mana kurikulum, banyaknya kurikulum, ribetlah mikir atau khawatirlah kalau anak-anak nggak bisa belajar dengan baik. Saya kira itu yang message kita yang penting. Ya, betul Pak Yanto, apalagi jangan-jangan kemudian nanti seperti gelombang pelatihan menyiapkan pelaksanaan kurikulum prototipe agar kemudian guru siap melaksanakan itu secara nasional, itu mengganggu Pak Yanto. Ya, betul. Dan itu mau tidak mau pasti ada pelatihan yang selalu saja kita melakukannya dengan bootstrapping sambil berjalan memperbaiki diri. Nah, itu saya kira salah satu kelemahan yang harus dilihat ketika policy formulation mengenai kebijakan kurikulum itu sejak awal-awal dilakukan. Saya kira pertanyaan terakhir 3 menit. 1 menit, 2 menit ya. Ya, pertanyaan terakhir 3 menit atau 2 menit. Kalau kurikulum beraneka ragam, kita mempunyai bunga rampai kurikulum, maka apa yang harus diperhatikan dalam bidang komparabilitas antara sekolah dengan sekolah? Ini kan bahaya itu. Itu bagus sekali untuk ditunjukkan karena pada dasarnya kalau kurun waktu 2022 mulai 2022 sampai dengan 2024 itu kan kemudian satuan pendidikan seluruh Indonesia itu berhak melaksanakan
salah satu di antara 3 jenis kurikulum itu. Nah, Terus kemudian yang menyatukan apa? Ini kan satu sistem pendidikan nasional kan. ya, ya, Yang ya. menyatukan itu mestinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas yang masih berlaku, nomor 20 tahun 2003, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Oke. Standar Nasional Pendidikan. Utamanya adalah standar kompetensi lulusan. Tapi Ya. sebelum itu Pak Yanto, saya mau ingatkan, ini sebagai endingnya ya, bahwa lini waktu yang berikutnya, apa yang terjadi tahun 2024, menurut dokumen yang resmi Ya. dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran, itu akan ada penentuan tahun 2024. Setelah kemudian tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, itu 3 jenis kurikulum tadi itu dipilih oleh seluruh satuan pendidikan, maka akan ada penentuan tahun 2024, akan ada penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi yang disebut dengan kurun waktu 2022 sampai dengan tahun 2024 itu adalah pemulihan, periode pemulihan pembelajaran. Learning loss gitu yang masalahnya gini, kalau hasil evaluasi, ini pertanyaan terakhir yang kemudian mungkin kita jawab nanti di episode berikutnya. Pertanyaannya adalah, kalau dari 3 kurikulum itu dievaluasi, masing-masing satuan pendidikan beda-beda kan, ada yang A, ngambil A, ada yang ngambil B, ada yang ngambil C. Kalau kemudian ternyata hasilnya sama, terus mana yang dipilih kan gitu. Oke. Ya, baiklah. Baik, dan kita sudah harus mengakhiri, dan saya juga ikut mengingatkan hati-hati dengan banyaknya kurikulum. Kalau tidak diikat oleh standar kompetensi lulusan, kita akan terjebak pada dual sistem pendidikan atau bahkan triple atau multiple sistem pendidikan. Itu membahayakan ketika kita menjerit mengenai disparitas antara Jawa, luar Jawa, antara sekolah dengan sekolah, antar kabupaten dan sebagainya. Terima kasih Profesor Ali Saukah PhD, kebersamaannya bersama Suyanto.id, dan kita akan ketemu pada episode 3 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.